Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Syukur kepada Allah yang pada saat ini memperjumpakan kita melalui Renungan Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Kamis 30 September 2021. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah penuntun hidup kami di dalam menjalani siara kehidupan di tengah dunia ini. Karena itu biarlah firman-Mu terus kami respon dalam hidup kami refleksikan di dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Sehingga firman-Mu ini terus kami hidupi melalui perilaku kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Tema kita pada saat ini adalah hidup dari janji. Tuo umpentoi pangalu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, seseorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa ia ingin mewariskan warisannya, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun. Setelah menasihati orang-orang percaya di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, ia berjanji tentang keturunannya dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran yang berarti bahwa iman Abraham melekat pada firman dan janji Allah. Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang berpegang teguh pada Injil. Rasul Paulus juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan, tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Yesus Kristus, bahwa dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau menyelamatkan kami, mengampuni kami. Dan kami sesungguhnya hidup dari janji Allah. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh
Tetap percaya pada janji Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Allah menjaminkan keselamatan bagi kami. Dan karena itu, kami tidak perlu takut dan meragukan akan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk tetap mengimani, mengamini janji Allah dalam hidup kami. Tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kami yang adalah anak-anak Allah, yang memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, seharusnya dapat menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ajar kami untuk terus percaya dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Allah, bahwa keselamatan itu nyata di dalam Yesus Kristus. Dan baiklah kami terus merespon akan keselamatan itu melalui kehidupan, melalui kata dan perbuatan yang mencerminkan kehendak Allah dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari ini. Kami percaya Allah terus menjaminkan kekuatan bagi kami, menjaminkan semangat dan masa depan yang cerah bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap generasi kami. Dan Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul karena berbagai-bagai kondisi dan keadaan mereka. Hadirlah ya Tuhan dalam hidup mereka, kuatkan, pulihkanlah keadaan mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah renungan Kalimbuang Boa pada saat ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita.